Baik, Pak Dr. Romang, bisa kita mulai ya Pak ya? Ya, silakan, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor beserta seluruh jajaran pejabat struktural serta seluruh dosen dan juga staf Institut Miftahul Huda yang kami hormati, narasumber hebat kita Bapak Dr. Budi Agung MAG, serta yang kami banggakan seluruh peserta, baik itu Bapak Ibu dosen, guru pendidikan agama Islam, Sivitas Akademika, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai peserta webinar nasional pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu secara virtual meskipun kita hanya bertemu di ruang virtual via Zoom, tapi insya Allah apa yang akan kita laksanakan pada hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya dalam kegiatan webinar nasional yang dipersembahkan oleh Magister Pendidikan Agama Islam Institut Miftahul Huda Subang dengan tema yang sangat luar biasa dan relevan pada zaman sekarang tentunya di era 4.0 atau bahkan menjelang 5.0, yakni guru pendidikan agama Islam naik kelas di era AI, mengoptimalkan Google Notebook LM untuk bahan ajar, assessment, dan juga pembelajaran mendalam. Perkenalkan, saya Zahrana Fatima yang akan memandu jalannya sesi diskusi dan juga materi webinar hingga selesai pada hari ini. Dan sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya menyampaikan tata tertib yang harus kita sama-sama sepakati. Yang pertama adalah mikrofon untuk seluruh peserta untuk dimohon mematikan atau mute mikrofonnya selama sesi materi berlangsung. Berikutnya untuk kamera, peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah kami share di grup WhatsApp. Kemudian untuk pertanyaan nanti boleh raise hand atau mengangkat tangannya ketika sesi tanya jawab berlangsung Bapak Ibu. Serta untuk presensinya akan kami share di grup WhatsApp dan mungkin untuk Pak Operator boleh di-share juga di kolom chat Zoom yang sedang tadi kayaknya ada beberapa Bapak Ibu yang sudah bertanya nih mengenai presensi kehadirannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk efisiensi waktu marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada wakil dari rektor kita yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Omang Komarudin yang akan menyampaikan keynote speech atau sambutannya. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Dr. Budi Agung MAG, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar,
yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi Prodi Magister PAI Institut Miftahul Huda Subang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama di dunia maya dalam rangka menghadiri acara webinar nasional yang bertema tentang guru PAI naik kelas di era AI. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru PAI yang saya hormati, sebelumnya keynote speaker ini akan disampaikan oleh Bapak Rektor kita, berhubung beliau juga memiliki acara yang lain sehingga tidak bisa membersamai kita. Beliau menyampaikan salam untuk para hadirin hadirat yang ada di sini. Bapak, Ibu guru yang peserta webinar yang berbahagia, kecerdasan buatan atau AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan mengajar. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan menggantikan guru, melainkan apakah guru mampu memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru PAI tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pendidik yang mampu mengarahkan teknologi agar menghasilkan pembelajaran yang bernilai, bermakna, dan berakhlak. Pertanyaan adalah, mengapa Google Notebook LM yang sekarang kita akan dibahas oleh Bapak Dr. Budi Agung ini? Ya, tentu Google Notebook LM ini berbeda dengan AI generatif seperti ChatGPT, Gemini ya, atau Gemini, atau GLM atau yang lainnya, ya, di mana mereka itu mengambil informasi dari berbagai sumber di internet. Lain halnya dengan Google LM ini, jadi dia ini bekerja berdasarkan sumber yang kita unggah sendiri. Jadi guru dapat mengunggah seperti Al-Quran dan hadis, itu, tafsir, buku PAI, modul ajar, jurnal ilmiah, atau dokumen kurikulum lainnya. Dengan demikian, Notebook LM menjadi asisten akademik yang mampu membantu guru dalam menyusun pembelajaran berdasarkan referensi yang valid dan terkontrol. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, paling tidak ada 3 optimalisasi Notebook LM bagi guru atau bagi dosen atau siapapun itu. Karena di sini adalah yang penting kita prakteknya ya. Jadi prakteknya tidak khusus untuk guru PAI saja. Jadi semua. Yang pertama adalah mengembangkan bahan ajar berkualitas, di mana Notebook LM membantu guru menyusun modul ajar. Terus membuat ringkasan materi, LKPD, peta konsep, hingga bahan presentasi. Jadi guru dapat lebih fokus pada strategi pembelajaran daripada pekerjaan administratif, Bapak Ibu. Yang kedua adalah menyusun asesmen yang bermakna. Jadi Notebook LM ini dapat membantu ibu bapak dalam membuat soal HOTIS atau HOTS ya. Terus asesmen diagnostik, terus rubrik penilaian, studi kasus, hingga soal berbasis konteks kehidupan nyata. Di asesmen tidak lagi hanya mengukur kehafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga adalah mendorong pembelajaran mendalam atau deep learning. Di AI dapat membantu guru dalam merancang pertanyaan yang mendorong peserta didik kita untuk berpikir kritis. Di mana saat ini murid dianjurkan untuk aktif dalam pembelajaran, tidak hanya guru. Jadi guru tidak dominan. Terus mengaitkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan. Terus di dalamnya kita juga bisa berdiskusi dan melakukan refleksi. Inilah esensi deep learning, di mana
pembelajaran yang menghasilkan pemahaman, bukan sekedar hafalan. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, tema webinar ini sejalan dengan visi keilmuan Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Institut Miftahul Huda Subang, yaitu mengembangkan keilmuan pendidikan agama Islam yang integratif, transformatif, dan berbasis kemibdaan yang bermartabat dalam rangka membangun kompetensi pendidik di tingkat global pada tahun 2048. Bagi kami, menjadi guru PAI di era AI berarti mampu mengintegrasikan ilmu keislaman, pedagogi, dan teknologi secara bijak. Karena Magister PAI tidak hanya membekali mahasiswa dengan penguasaan teori dan riset, tetapi juga mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan AI seperti Google LM ini. Dengan tetap berlandaskan nilai kemifdaan, moderat, inovatif, futuristik, disiplin, dan attitude, kami mengundang Bapak Ibu, guru semua untuk terus bertumbuh bersama, meningkatkan kompetensi akademik dan profesional, serta menjadi guru PAI yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh pemateri kita Bapak Dr. Agung Budi Agung, MAG, dan silahkan jika Bapak Ibu kurang paham atau kurang ini silahkan ditanyakan lah gitu kan. Bagaimana cara memperlakukan notebook LM ini gitu kan. Jadi di sini sambil praktek ya Bapak Ibu, sebaiknya kita semua memakai perangkat laptop ya, kita usahakan karena di sini juga kita akan praktek langsung bagaimana mempraktekkan uh, pemanfaatan dari Google Notebook LM ini. Itu saja. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Omang Komarudin atas arahan dan juga pengantar yang tentunya sangat menginspirasi untuk kita semua ya. Dan poin penting yang bisa kita petik adalah bagaimana sih seorang pendidik PAI itu tidak boleh gagap teknologi, melainkan harus mampu memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke acara inti nih yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, yakni pemaparan materi tentang apa sih Google Notebook LM ini dan bagaimana cara memaksimalkan fitur-fiturnya. Tentu saja untuk mengembangkan bahan ajar, assessment, dan juga deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan narasumber kita hari ini adalah seorang akademisi dan juga pakar di dunia pendidikan. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan yang juga memiliki interest dalam pengembangan digital dalam pendidikan di sekolah dan juga madrasah. Beliau adalah Dr. Budi Agung MAG yang saat ini beliau merupakan seorang penulis juga, jadi bukan hanya seorang akademis, tapi beliau juga menulis banyak sekali buku tentang pendidikan ya. Di sini dalam CV beliau itu sudah sangat banyak sekali buku yang sudah ditulis, dan beliau juga merupakan sarjana pendidikan agama Islam yang lulus dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 99. Kemudian beliau juga lulus Prodi Ilmu Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 2012 dan juga Prodi Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 2022. Dan karya tulisnya juga sudah bisa kita cari ya, jurnal-jurnal beliau. Sudah banyak sekali yang berkaitan dengan pendidikan tentu saja, dan beliau juga pernah atau berpengalaman menjadi kepala madrasah di Madrasah Aliyah La Tahzan
dari 2013 sampai 2016. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Madrasah Bidang Kurikulum di MAN 2 Bandung, dan beliau juga merupakan dosen di STIT Bandung. Dan tentu saja beliau juga merupakan seorang speaker atau narasumber di berbagai kegiatan webinar. Langsung saja kita sapa Pak Dokter. Ya, Pak Dokter Budi. Oke. Sehat ya Pak ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Dr. Budi Agung MAG. Kami silahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati eh, Bapak Ibu guru dan juga mahasiswa ya pasca sarjana. Dan alhamdulillah pada hari ini eh, saya di sini diberikan kesempatan dikasih kabar oleh Kang Omang. Kebetulan sahabat saya ini Pak Dr. Omang ini juga. Waktu saya dulu kuliah di S2 di UIN. Pak Dokter. Saya di sini sebetulnya lebih banyak ke praktisi gitu ya. Mungkin salah satu pengguna teknologi yang memang aktif mengajar juga di Madrasah Aliyah Negeri Bandung di Majalaya gitu ya. Kalau teman-teman kebetulan datang ke daerah Majalaya, boleh mampir ke sekolah kami di sini. Alhamdulillah tadi dari apa yang disampaikan oleh narasumber, oleh apa namanya pembawa acara, bahwa memang saya salah satu guru sebetulnya yang memiliki interest dalam pengembangan teknologi dan juga berbagai macam aplikasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena mau tidak mau teman-teman sekalian bahwa pada hari ini kehadiran AI ini tentu saja menjadi salah satu kesempatan, peluang dan juga sekaligus tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik nampaknya. Karena ibarat seperti dua sisi mata uang, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya yang kedua-duanya harus bisa kita apa namanya, harus bisa kita eh, sisi baiknya kita bisa manfaatkan, untuk sisi negatifnya ya tentu saja kita harus bisa lebih bijaksana dan kita waspadai terhadap gejala-gejala atau dampak-dampak negatif dari sisi yang tidak baiknya tersebut. Sebelum ke hal sana, barangkali boleh ya saya menyapa teman-teman semuanya mungkin di konten eh, apa namanya di Mentimeter. Saya akan sharekan linknya supaya bisa lebih interaktif. Kang Omang, tadi saya sudah share, barangkali bisa di-sharekan kembali di teman-teman semuanya. Boleh di-share ke Pak Agus, Pak Dokter, punten. Oh iya, Beliau operatornya. boleh boleh. Ya. Atau di chat aja ya. Nah, ini. Silakan teman-teman sekalian bisa langsung membuka link Mentimeter yang saya sharekan di kolom chat.
Sudah bisa dibuka? Oke. Gimana? Sudah Pak, sudah bisa dibuka. Oke. Baik. Silakan langsung dijawab ya. Jadi kita sambil ngobrol gitu ya, sambil nanti saya bisa melihat respon-respon apa yang nanti teman-teman sekalian sampaikan di sini ya. Di sini saya akan coba langsung untuk share screen-nya supaya kelihatan nanti hasil pengisian yang teman-teman lakukan di grup. Sebentar. Oke, di sini saya mengawali dengan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan teman-teman sekali lagi bisa join dengan Mentimeter ini. Biasanya saya selalu melakukan kegiatan seperti ini dengan siswa ataupun di beberapa kegiatan penyampaian materi gitu ya, biar saya bisa mendapatkan informasi awal gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya asesmen diagnostik gitu ya. Jadi kayak tes gitu ya, penilaian untuk melihat bagaimana kemampuan awal siswa terkait dengan pengetahuan yang akan kita sampaikan gitu ya. Nah, di sini saya sengaja membuat beberapa pertanyaan ini tentang AI gitu ya, kecerdasan buatan. Tuliskan satu kata yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian mendengar istilah AI. Nah, ini ada beberapa respon membuat kita cerdas gitu ya, sebagai alat bantu. AI merupakan alat bantu. Subhanallah gitu ya. Ada juga yang merespon keren, mempermudah, hebat, membuat kita cerdas, bisa membantu pekerjaan. Jadi memang fenomena ini semuanya sebetulnya ada di semua sektor dalam kehidupan kita, bahwa AI itu sudah masuk ke semua lini kehidupan manusia. Sehingga mau tidak mau kehadiran AI ini memang tidak bisa dihindari gitu ya. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja peranan dari teknologi ini. Karena mau tidak mau AI ini betul ya. Tadi saya lihat beberapa respon use AI like assistant. Jadi gunakan AI itu sebagai alat bantu gitu ya, sebagai asisten, bukan sebagai tokoh utama gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya barangkali teman-teman bisa merespon untuk pertanyaan kedua. Silakan dilihat kembali. Sejujurnya, seberapa sering sih Bapak Ibu sekalian memanfaatkan teknologi AI seperti ChatGPT, Gemini, Canva AI, atau mungkin yang lainnya untuk tugas mengajar Bapak Ibu sekalian? Nah, saya ingin lihat responnya. Wah, di sini sudah langsung ya. Empat orang menjawab sering banget. Kadang-kadang ada yang belum pernah mencoba AI gitu ya. Oke, rata-rata bisa disimpulkan bahwa AI itu pernah digunakan lah setidaknya gitu ya, meskipun frekuensi penggunanya itu ada yang sering gitu ya, ada yang kadang-kadang gitu ya. eh Boleh selanjutnya teman-teman sekalian, kita ke pertanyaan berikutnya. Seberapa setuju Bapak Ibu sekalian dengan pertanyaan di bawah ini? AI adalah ancaman bagi profesi guru di masa depan. Skala 1 sampai 5 ya. 1 sangat tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Silakan boleh disampaikan. Nah, nah, ada yang menjawab dua, ya dua. Nah, ini masih datanya masih masuk gitu ya. AI sebagai ancaman profesi guru di masa depan. Nampaknya ini hanya 2% lah mungkin ya. Kemudian di
Pertanyaan yang kedua, AI sangat mempermudah pembuatan modul ajar, instrumen evaluasi, dan soal. Nah, ini yang lebih banyak gitu ya. Dan siswa saat ini lebih jago mengeksplorasi teknologi digital dibandingkan gurunya. Oke, menjawab 2,6. Jadi, kenyataan inilah yang memang betul-betul harus kita sikapi bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI gitu ya, ini bukan hanya dinikmati oleh kita sebagai seorang pendidik, termasuk anak-anak kita juga sebenarnya sudah pada jago gitu ya. Coba kalau kita lihat di perangkat HP, di WA gitu ya, kan ada Meta gitu ya. Itu kan setidaknya mereka anak-anak kita kan sudah tahu juga tentang eh, penggunaan AI gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi, sekarang itu AI sangat pintar gitu ya. Saking pintarnya mereka bisa menjawab soal pertanyaan meskipun dari screenshotan soal gitu ya. Dan luar biasa itu jawabannya sangat rinci, sangat detail gitu ya. Sehingga pemanfaatan HP, apalagi dengan peraturan pemerintah sekarang, itu harus kita apa namanya dampingi gitu ya, biar penggunaan teknologi HP ataupun AI ini eh, tidak disalahgunakan mungkin ya. Jadi ketika memang diperlukan ya kita gunakan. Baik, selanjutnya sekarang saya ingin tahu nih respon dari teman-teman sekalian. Menurut Bapak Ibu, apa sih nilai karakteristik guru PAI yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot atau AI? Bisa disampaikan. Karena eh, apapun eh, apa namanya kehebatan dari AI itu sendiri bisa buat gambar, bisa menghasilkan teks gitu ya, bisa menghasilkan video bahkan gitu ya. Itu tetap peranan mereka itu like asisten gitu ya. Dia hanya difungsikan peranannya sebagai asisten ya, pendamping gitu ya, untuk membantu tugas-tugas kita. Sehingga kita tentu saja sebagai seorang pendidik, disinilah peranan kita untuk bagaimana memanfaatkan AI itu menjadi lebih baik, atau menjadi lebih bijaksana. Nah, ini udah ada beberapa respon dari teman-teman sekalian. Karakteristik guru PAI yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI diantaranya adalah keteladanan, betul gitu ya. Ini menjadi satu hal yang sangat sekali kita sepakati gitu ya, bahwa pembiasaan contoh gitu itu tidak bisa dilakukan oleh AI, dan itu harus langsung oleh kita sebagai seorang pendidik. Mengajarkan sholat kepada anak-anak kita tidak cukup hanya dengan memberikan instruksi, tapi harus juga diberikan contoh pencerahan hati, syroqiyah, irfaniyah gitu ya. Kemudian akhlak dan kepribadian, attitude, tanggung jawab, karakter, disiplin, dan keteladanan dan kedekatan emosional. Itu yang memang betul tidak bisa digantikan peranannya oleh AI. Nah, saya sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman ini menjadi sebuah hal yang memang harus terus berlanjut gitu ya. Meskipun dengan berbagai macam perkembangan teknologi yang ada, kita sebagai seorang pendidik tidak boleh mengabaikan hal-hal yang barusan disampaikan oleh teman-teman sekalian. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, keterampilan digital apa yang mungkin ingin Bapak kuasai dan kembangkan agar kualitas pembelajaran PAI semakin inovatif dan naik kelas tadi sesuai dengan tema kita. Barangkali ada di antara teman-teman yang punya ekspektasi lebih nih. Dia dari AI itu ingin apa gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu nih, saya mencoba mencari berbagai macam gitu ya, perkembangan-perkembangan AI gitu ya. Nah, ini cloud AI ini lumayan juga nih, sesuatu hal yang baru dan eh, mungkin tingkat kepintarannya agak-agak tinggi lah gitu ya dibanding dengan generatif AI yang lainnya. Saya pernah coba nih buat perangkat pembelajaran gitu ya dengan prompt. Wah, luar biasa gitu ya. Dia sudah langsung dalam bentuk file Word gitu ya, dan itu semuanya sudah rapi banget gitu ya. Dari mulai tata letak penulisannya, tabel yang dibuatnya, sampai promesnya itu sudah lengkap banget, itu menggunakan Claude gitu ya, Claude AI. Meskipun sebetulnya Claude AI ini dia sangat berbatas sekali ya, 2 kali chat gitu ya langsung, dia tidak bisa digunakan untuk versi gratisnya. Kalau mau yang berbayar lumayan mahal lah, $20 kalau salah paling murah gitu ya. Baik, keterampilan digital yang mungkin ingin dikuasai oleh teman-teman sekalian agar kualitas pembelajaran PAI semakin inovatif dan naik kelas itu membuat video pembelajaran. Oke, bagus ya. Jadi memang kita harus eh, terus berinovasi gitu ya. Kalau mau mengajar ke siswa itu kan
yang paling penting paradigmanya dulu ya teman-teman, bahwa hari ini kita mengajar dihadapkan dengan siswa-siswi Gen Z gitu ya, Gen Alpha gitu, yang mau tidak mau mereka berbeda cara belajarnya dengan cara belajar kita dulu. Mohon maaf ya kalau ada guru-guru yang masih aja nyuruh siswa nulis gitu ya, memindahkan tulisan dari buku paket ke buku catatan, nampaknya itu mungkin sudah sangat kuno gitu ya, sudah sesuatu hal yang harus dihindari. Karena ngapain sih, buku sudah bisa kita dapatkan di perpustakaan, file pembelajarannya bisa kita sharekan gitu ya. Kenapa sih harus dicatat gitu ya? Justru yang lebih penting lagi adalah bagaimana dari materi-materi sumber pembelajaran yang saking banyak ini kita ramu menjadi sesuatu hal yang menarik, yang unik, dan itu menjadi lebih mudah dipahami. Karena kan prinsip belajar itu kan bukan menjadikan yang susah dari yang mudah, justru sebaliknya. Gimana caranya dari yang susah itu menjadi lebih mudah, dari yang banyak menjadi lebih sedikit, dari yang kompleks menjadi lebih sederhana, itu prinsip belajar gitu ya. Dan ini penting juga. Makanya cara berpikir, cara paradigma kita ketika kita mengajar memang ini harus sedikit demi sedikit harus kita coba ubah, termasuk salah satunya adalah penyediaan konten pembelajaran yang menarik gitu ya, yang inovatif. Nah, kayak membuat video pembelajaran, kemudian tadi ini ada yang membantu perangkat pembelajaran, eh, mengajar PAI. Formnya gimana Pak Dokter? Oke, boleh nanti saya spill ya. Nanti saya kasih beberapa prompt gitu ya yang nanti mungkin bisa coba teman-teman sekalian terapkan. Dan ini sebetulnya gratis gitu ya, tidak usah beli lah gitu ya. Membuat modul ajar, membuat soal yang bergambar, membuat perangkat ajar berbasis aplikasi, oke, dengan quizzes juga. Nah ini sebetulnya banyak sekali ya gitu ya. Saya sudah pernah mencoba beberapa membuat kayak storybook gitu ya, menggunakan Google Gemini gitu ya, membuat aplikasi penilaian eh, dengan tampilan menarik gitu ya, menggunakan Gemini juga, pakai Gemini Canvas, nanti hasilnya .html gitu ya, itu nanti bisa dibuka di file siswa. Eh, dan juga mungkin banyak lah nanti model-model lainnya. Di sini saya mungkin sesuai dengan apa yang pernah didiskusikan saya dengan Kang Omang gitu ya, bahwa selalu di sini saya akan mungkin lebih ke penggunaan notebook LM. Nah ini juga nanti kita akan coba kupas tuntas gitu ya, apa saja sih kelebihan-kelebihannya dari notebook LM ini. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Bapak Ibu sudah pernah memanfaatkan notebook LM untuk memaksimalkan pembelajaran PAI? Oke, dari respon yang sudah masuk, sepertinya belum gitu ya, belum pernah, belum. Padahal ini sebenarnya sangat mudah dan gratis loh gitu ya. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah bisa, dijamin lah pasti ketagihan gitu ya. Karena ini yang sebetulnya Google itu kan dia diam-diam ngeluarin banyak fitur baru lah gitu ya. Ada Google Canvas, ada apa Nano Banana gitu ya, ada Notebook LM gitu ya, ada Google Stitch untuk buat coding gitu ya. Terakhir saya kemarin eh, buat coding menggunakan Gemini Canvas gitu ya. Jadi ada banyak aplikasi yang saya buat dari dari AI ini gitu ya. Jadi sekarang itu menjadi ahli IT itu sebetulnya tidak dengan bantuan AI itu luar biasa gitu ya. Dengan hanya prompt sederhana aja gitu ya, buatkan saya aplikasi untuk apa gitu ya. Itu luar biasa ketika saya coba deploy di Google, di Spreadsheet dan di web script gitu ya, itu lumayan luar biasa, sudah menjadi aplikasi yang sangat bagus. Saya coba kemarin di bulan Ramadan membuat aplikasi jurnal Amaliah Ramadan gitu ya, saya gunain di sekolah, kemudian saya coba tawarin ya ke teman-teman yang ada di mana-mana lain. Alhamdulillah ada yang mau beli gitu ya, ya lumayan lah bisa buat beli baju lebaran gitu ya. Nah jadi sebetulnya teman-teman nah ini ya kadang-kadang apa ya, hari ini memang banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan lah dari internet untuk mendapatkan cuan lah istilahnya, tapi bukan itu yang utama sih sebetulnya. Ya, ya mungkin bisa lah gitu ya artinya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah saya akan mencoba sharing materi tentang notebook LM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami gitu ya. Oke baik, terima kasih untuk respon apa namanya, untuk respon di Mentimeternya. Nah di sini teman-teman sekalian, saya ingin mencoba
Saya sudah share screen ya ini. Siap, sudah tampil. Oke, ya gini. Oh ininya maaf ya, sebentar ya. Saya harus subscribe dulu. Oke, ini udah tutup. Nah ini coba yang ini. Oke, ya. Baik. Eh, ini slide yang saya buat, tahu nggak teman-teman? Ini adalah salah satu karya dari Notebook LM, gitu ya. Ini wah, luar biasa lah kalau menurut saya gitu ya. Kalau pengalaman dulu bikin slide PPT menggunakan manual ya, terus yang agak lumayan inilah pakai Canva gitu ya. Itu lumayan juga capek gitu ya. Kita harus apa namanya? Harus ngumpulin bahan, harus ngumpulin aset gambar gitu ya. Kemudian pemilihan padu padan warnanya juga harus tepat juga gitu ya biar eye catching gitu ya. Tapi luar biasa ya gitu ya dengan notebook LM ini bisa eh, apa namanya menjadi menarik gitu ya. Ya sebentar. Oke. Baik teman-teman sekalian, bahwa navigasi era AI dalam pendidikan agama Islam ini sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Nah ini anggap saja mungkin paradigma gitu lah, paradigma kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Gimana di era tradisional dan di era sekarang gitu ya. Ini sesuatu hal yang kontras gitu ya. Di era tradisional di mana kita lebih ke transfer knowledge-nya itu satu arah gitu ya. Sementara di era sekarang gitu ya, eh, kita bukan lagi hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana pembentukan karakter, kemudian dengan sistem pembelajaran yang HOTS gitu juga ya, pendampingan moral gitu ya. Jadi memang eh, tugas kita sebenarnya menjadi lebih berat sebenarnya pada saat sekarang. Namun di satu sisi dengan adanya teknologi AI ini gitu ya, nah kita akan sangat mudah gitu ya, terutama dalam hal administrasi gitu ya, kita akan dimanjakan lah dengan kemudahan untuk membuat administrasi tanpa harus berhari-hari, berminggu-minggu bahkan gitu ya untuk membuat perangkat pembelajaran. Hanya dengan bermodalkan prompt yang benar, kita bisa mendapatkan perangkat pembelajaran yang sangat bagus. Jadi hari ini mungkin guru-guru tidak usah lagi direpotkan dengan pembuatan administratif itulah istilahnya itu ya. Dan juga sumber belajar yang lebih variatif gitu ya di era sekarang gitu ya. Tidak hanya mengandalkan buku yang statis aja gitu ya atau hanya mendengarkan ceramah dari guru aja, tapi kita bisa mendapatkan banyak, siswa-siswa kita itu akan mendapatkan banyak pilihan menu untuk mendapatkan materi pembelajaran baik tutor langsung dari AI kita dari media interaktif yang kita buat gitu ya, bahkan bisa mengcustom gaya belajar. Nah ini nanti yang menarik nih nanti di notebook LM ini gitu ya, ada beberapa konten pembelajaran yang dijadikan media pembelajaran yang itu tentu saja bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada yang auditori, ada yang visual gitu ya. Nanti senangnya anak kalau misalnya senangnya itu mendengar gitu ya. Jadi kalau mendengarkan penjelasan itu senang gitu ya. Jadi dia itu masuk gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat konten dalam bentuk konten podcast gitu ya. Kemudian senangnya itu video gitu ya, audio visual gitu ya. Nanti kita buatkan video. Ada yang mungkin senangnya itu kayak grafis gitu ya, kayak visual gitu ya.
Jadi akan lebih paham kalau dibuatkan visualisasinya lebih menarik. Ada yang kayak gitu. Nah, ini bisa kita dapatkan di Notebook LM gitu ya. Nah, selanjutnya meskipun sebetulnya di di apa namanya ya, dengan berbagai macam canggihnya AI gitu ya, namun tentu saja kita juga harus waspada gitu ya. Ada sisi-sisi gelap di mana ini menjadi sebuah tantangan gitu ya, bagi kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Di satu sisi sebuah sebuah era di mana kita bisa menjadi lebih cepat, mudah gitu ya, atau otomatisasi gitu ya. Tapi di satu sisi juga dengan AI ini ada beberapa hal yang eh, halusinasi AI gitu ya. Jadi maksudnya resiko AI menghasilkan dalil-dalil Al-Quran hadis yang salah atau fiktif, karena AI juga kan coba teman-teman kalau lihat di Gemini atau di ChatGPT kan dibaca itu AI can make mistake gitu ya. Bahwa AI itu kan bisa buat kesalahan gitu ya. Jadi eh, ya betul bahwa kita jangan 100% percaya. Artinya kita harus coba validasi lagi kebenarannya gitu ya. Jangan-jangan teks-teks dalil Al-Quran hadis yang dihasilkan dari AI ini miss gitu ya atau salah gitu. Sehingga perlu untuk kita klarifikasi gitu ya. Kemudian jalan pintas copy paste gitu ya. Nah, ini kadang-kadang dengan kemudahan AI ini, tapi kadang-kadang ini juga bisa juga menghilangkan terhadap esensi penghayatan nilai agama. Jadi disinilah mungkin peran kita sebagai seorang pendidik agar bagaimana menyeimbangkan peranan kita sebagai seorang pendidik dalam mengajarkan PAI, tapi di satu sisi juga kita bisa membawa perkembangan teknologi AI ini agar siswa bisa lebih mudah untuk memahami. Dan yang lebih parah lagi adalah disorientasi moral gitu ya, terpaparnya siswa pada krisis moral digital, hoax, cyberbullying, echo chamber gitu, dan hal-hal tersebut yang mungkin banyak sekali. Jadi betul tadi saya katakan seperti barat dua sisi mata uang gitu ya. Yang sisi negatifnya kadang-kadang itu yang tidak bisa kita hindari gitu ya, konten-konten pornografi gitu ya, kemudian eh, provokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya, transfer budaya yang memang salah gitu ya, budaya-budaya Barat, budaya-budaya memang itu tidak seharusnya dilakukan oleh kita gitu ya, itu sangat 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 mudah sekali gitu ya. Baik, jadi eh, begitulah salah satu mungkin bagaimana. Nah sekarang di sini saya ingin coba sharekan lagi ini terkait dengan udah ini. Nah, sekarang ke slide yang ke ini. Oke. Oke. Baik, untuk slide berikutnya teman-teman sekalian, bahwa di salah satu fitur Google itu ada yang namanya Notebook LM gitu ya. Jadi dia adalah asisten digital yang mungkin salah satunya bisa dipercaya lah gitu ya. Jangan 100% percaya gitu ya. Karena can make mistake gitu ya, bisa membuat kesalahan. Ya, setidaknya nanti yang saya akan coba sharing pengalaman adalah terkait penggunaan AI ini, Notebook LM ini bisa bisa nanti teman-teman aplikasikan gitu ya. Menjaga kemurnian ilmu, mempercepat proses mengajar. Artinya kalau kita langsung nanya nih misalnya ke ChatGPT, ke Gemini gitu ya, eh, tentang apa misalnya kita ingin sebuah penjelasan tentang materi zakat misalnya gitu ya, bisa kita dapatkan gitu ya. Tanpa kita tahu sumber yang diperolehnya itu apakah valid atau tidak gitu ya. Namun dengan notebook LM ini kita bisa menjaga kemudahan ilmu, artinya yang paling penting kita keep dulu misalnya, kita punya data dulu nih, data apa nih yang sudah valid misalnya, kita punya bukunya misalnya atau punya referensi dalam bentuk kitab turos yang sudah dialih bahasakan menjadi terjemahan yang sudah sudah benar misalnya gitu ya. Itu yang akan kita coba misalnya untuk kita kembangkan menjadi media pembelajaran. Jadi lebih 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 aman lah istilahnya kalau menggunakan notebook LM gitu ya. Dan mempercepat proses pengajar, mempercepat dalam proses mengajar, artinya nanti kita akan banyak mendapatkan eh, apa namanya keuntungan-keuntungan gitu ya dari notebook LM ini.
Mengapa notebook LM ini aman untuk pelajaran agama? Nah, tadi sudah disampaikan tuh ya. Kita bisa 100% mengunci dokumen yang kita unggah gitu ya. Artinya eh, nanti yang dihasilkan itu nanti bisa betul-betul hanya hanya dari bahan yang kita sampaikan gitu ya. Tidak sembarangan. Jadi tidak halu lagi gitu ya. Tidak mencari jawaban di luar dokumen dan memberikan kutipan atau citasi yang betul-betul sangat akurat karena sumbernya juga sudah kita tentukan gitu ya. Nah, ada beberapa fitur-fitur yang langsung saja kita praktek ya, teman-teman sekalian. Saya di sini akan praktek langsung gimana menggunakan notebook LM sebentar. Ini kebiasaan menggunakan apa namanya Google Meet, jadi agak canggung nih menggunakan Zoom gitu ya. Oke, baik. Nah ini teman-teman tampilan awal di apa namanya di notebook LM ya. Teman-teman nanti bisa masuk di notebooklm.google gitu ya. Jadi di notebooklm.google ini eh, langsung tampilannya kalau sudah kayak gini kita try Gemini Notebook ya. Klik yang ini ya, yang sebelah kanan. Nah, nanti kita akan diperlihatkan dengan fitur-fitur notebook LM ini karena saya sudah beberapa membuat notebook LM lumayan cukup banyak gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru nanti langsung aja klik create new gitu ya, buat baru gitu ya. Nah, di create new ini, nah langsung tampil seperti ini. Create audio and video overview from website, YouTube video gitu ya. Jadi kita bisa membuat notebook LM ini sumbernya bisa dari dokumen ya teman-teman, bisa dari link YouTube, bisa dari website gitu ya, atau juga dari file PDF misalnya gitu ya. eh eh, kita contoh misalnya buat buat aja ya, misalnya kita mau sumbernya dari web aja, misalnya dari tentang Wali Songo ya, gitu aja ya. Pak Dokter mohon izin, Boleh? ini share screen-nya nggak muncul ya, Pak Dokter? Oh gitu ya. Iya. Sebentar. Ada kok Bu, ada muncul. Muncul. Mungkin di daerah Ibu yang kurang itu sinyalnya. Oke. Coba ini udah muncul? Sudah Tadi juga ada muncul. Pak, Betul, aman Pak. aman. Mungkin di beberapa daerah yang nggak bagus. Iya, Oh gitu ya. Oh, sudah muncul, ya Pak. di sini kok di sini nggak ada, Pak. Baik. Mungkin Mohon maaf laptopnya ya. moderator masih belum update. Baik. Aman Pak, jalan terus Pak. Oke. Baik teman-teman nanti bisa langsung gitu ya untuk pembuatan materinya ini supaya ini aja ya. Sebetulnya ini sekali lagi bisa menggunakan web gitu ya. Jadi sumbernya itu dari web atau misalnya bisa dari upload file nih teman-teman. Nah yang ini upload file ya. Kalau upload file itu berarti kita harus langsung datanya harus kita punya data apa? Misalnya kalau data buku eh, atau PDF ya nanti tinggal langsung dimasukkan atau dari YouTube gitu ya atau dari copy text. Misalnya teman-teman itu pengen bahannya itu jangan kemana-mana, jangan melenceng misalnya, tapi dari teks yang saya siapin berarti nanti tinggal copy teks, nanti tinggal di paste di sini, tinggal ditempelkan teks materinya gitu maksudnya gitu ya. Nah, karena kita akan coba misalnya menggunakan eh, apa? Kita pakai web aja misalnya gitu ya. Misalnya dari web tentang Wali Songo gitu ya, langsung dia akan di searching website, dia akan langsung melakukan pencarian gitu ya. Web 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 yang kaitan dengan Wali Songo. Nah ini udah muncul ya. Nah ini dari web-web yang muncul, kita mau misalnya sortir, kita tidak mau menggunakan semuanya. Kita misalnya yang dari kampus aja nih, dakwah kultural Sunan Kalijaga misalnya, yang dianggap ini mungkin sudah valid gitu ya, karena pihak kampus dia yang membuatnya. Klik import ya teman-teman yang ini ya. Nah, nah jadi dari
dari jurnal bahkan ini ya. Jadi teman-teman bisa dari jurnal-jurnal yang teman-teman punya misalnya gitu ya untuk dibuatkan pencarian materinya. Nah, ini langsung si pihak notebook LM ini dia langsung mensummary gitu ya, mensummary materi. Nah, inilah yang bagian utamanya ya teman-teman. Di bagian studio, nah di sebelah kanan ini ya, kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan nih. Yang teman-teman mau apa nih? Misalnya audio. Kalau audio, dia nanti keluarannya dalam bentuk podcast. Jadi kayak ada wawancara gitu menjelasin tentang Wali Songo. Di slide deck itu berarti kita buat slide gitu ya. Di video nanti kita buat video. Di mind map dia bikin peta konsep gitu ya. Di report dia bikin laporan dari jadi report kayak ya lebih ke teks sih sebetulnya gitu ya. Di flashcard gitu ya. Flashcard itu kan lebih ke permainan kartu gitu ya, tebak-tebakan. Kartu yang depan soal, kartu belakang jawaban nah kayak gitu. Kita bikin kuis, kita bikin infografis, kita bikin data tabel, dibuat nama matriks data gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba satu-satu buat, kita bikin audionya, generate, kita bikin untuk apa namanya ini? Untuk PPT ya, kita buat yang slide deck, kita klik yang sebelah ini. Nah, ini silakan mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lainnya boleh dibuat. Kemudian kita mau ada pengaturan misalnya di sini ya, pengaturannya buatkan untuk presentasi siswa Madrasah Aliyah kelas 10 misalnya gitu ya, kelas 12. Karena materi Wali Songo itu di kelas 12 adanya. Generate gitu ya. Kita misalnya pengen dalam bentuk video, kayak klik ini ya, video. Ini yang short aja lah yang pendek misalnya ya, generate. Kita bikin yang mind map. Nah, klik-klik mind map, generate. Kita bikin report, klik. Nah, ini pilihannya ada mau custom sendiri, mau seperti laporan yang diinginkan, atau misalnya contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Notebook LM. Mau blog dalam bentuk blogspot ya, study guide ya, petunjuk untuk pembelajaran, misalnya contoh yang ini aja. Kemudian kita bikin flashcardnya gitu ya. Oke, generate. Kita bikin kuis, klik generate. Kita bikin infografis. Nah, kalau infografis nanti teman-teman mau kayak gimana? Suka lihat kan gambar-gambar yang unik-unik gitu ya untuk pembelajaran ya. Misalnya mau bentuk, nah polanya kayak gini atau clay gitu ya, kayak apa namanya clay itu tanah liat gitu ya. Atau mungkin lebih ke tampilannya kayak gini gitu ya. eh nah ini nah, misalnya yang scientific aja gitu ya, generate misalnya gitu ya. Kemudian kita minta juga untuk data dibuatkan matriks dalam data tabelnya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 pilihan yang bisa kita dapatkan untuk nanti sesuatu yang dihasilkan dari materi yang kita inginkan ya untuk bahan ajarnya untuk medianya. Nah ini contoh-contoh teman-teman. Jadi kalau dia masih muter kayak gini itu berarti dia masih processing. Biasanya untuk bentuk gambar, video, eh, bikin PPT ini lumayan agak cukup lama gitu ya karena mungkin agak besar gitu ya, agak butuh waktu lah istilahnya untuk pembuatan itunya. Nah, nah ini ada yang udah jadi nih teman-teman ya. Ini yang data tabel misalnya. Nah, ini nanti jadi sekali lagi kayak gini. Nah, seperti tadi tampilan awal. Nah, ini kalau udah diam berarti dia udah jadi gitu ya. Klik langsung ya. Untuk memperbesarnya expand gitu ya. Nah, langsung seperti ini. Nah, ini langsung matik datanya, Bu. Pak, tuh kan bagus ya. Jadi kan luar biasa ini. Jadi materi yang banyak tadi kita bisa buat matriks datanya. Jadi kan lebih lebih terarah tuh ya. Dan dakwah dan mudahs beragama Sunan Kalijaga tuh kan beberapa aspek ya. Ini juga bisa sangat bantu banget ini buat tugas-tugas teman kuliah gitu ya. Tugas-tugas kuliah, mohon maaf, tugas-tugas kuliah teman-teman mahasiswa sekalian gitu ya. Dosen nyuruh misalnya mereview jurnal atau disuruh mereview buku beberapa, buatkan aja kayak gini. Pakai notebook LM itu sangat bantu ya. Jadi hanya dalam hitungan menit mungkin kita bisa mendapatkan langsung summary-nya gitu ya.
Oke, misalnya kita ingin lihat, nah ini moderasi beragama ini yang kalau nggak salah eh, yang gambar betul. Nah ini ya, nah ini kan tuh, ini udah jadi langsung ya. Coba kita lihat lagi. Tuh. Jadi gambar-gambar yang ini kan kayak kita kan sudah sekarang itu udah sering berseliweran gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin prompt buat di Gemini apa namanya di ChatGPT, udah aja pakai notebook LM aja gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang mungkin bagi siswa, bagi kita juga sebetulnya ini menarik gitu ya karena memahami materi sejarah itu kan kalau dibaca boring gitu ya, kita harus baca dari awal sampai akhir. Tapi kalau dibuatkan summary-nya, apalagi dengan visualisasi tampilan yang menarik kan jadi unik gitu ya. Oh, gitu ya, hebat gitu ya. Nah, ini juga misalnya di kuisnya gitu ya, ini kuisnya udah jadi nih ya. Coba seperti apa kuisnya. Nah, untuk kuisnya ini langsung ya, kita langsung bisa ngerjain gitu ya. Tuh, salah harusnya C. Next pertanyaan gitu ya. Jadi teman-teman nih ceritanya mau sidang skripsi nih gitu ya. Skripsinya aja masukin. Nanti kan dia bikinin kuis nih. Nah, jadi dari skripsi yang teman-teman buat tuh saya udah siap nggak nih? Nah, makanya dibuatkan kuisnya gitu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuatkan oleh notebook LM ini gitu ya. Oke, lanjut. Ini flashcard. Nah, flashcard seperti apa? Nah, flashcard itu kayak gini misalnya. Siapa nama Asisten Sunan Kalijaga? Jawaban benarnya apa? Oh enggak, eh, jawaban benarnya apa? Nah, jawaban benarnya ini, gitu ya. Nah ini sih, nah ini penjelasannya gitu. Nah pertanyaan, oh iya, kayak gitu ya. Jadi ini pertanyaannya. Nah kemudian kalau kita jawab, kan bisa kan kita langsung menggunakan apa namanya infokus ke siswa gitu ya. Coba anak-anak dijawab nih, tahun berapakah Sunan Kalijaga dilahirkan? Jawabannya benar salah. Salah. Kalau salah kan dicentang. Kita coba lihat jawabannya. Nah, ini tahun ini. Nah, gitulah flashcard gitu ya. Oke, lanjut lagi ke em, nah ini nih. Panduan belajar. Nah, ini ya tadi ya yang report ya untuk laporan. Nah, ini dibuatkan gitu ya. Nah, ini semuanya bisa di-download ya di more option yang titik tiga itu langsung export to doc gitu ya. Kayak tadi misalnya, mohon maaf ya tadi lupa. Saya di ini nih di gambar gitu ya. Di infografis maksudnya ya. Di infografis yang dibuatkan apakah ini bisa di-save? Bisa tentu saja. Nih klik yang tiga, kemudian klik download. Nah, ini filenya nanti kita bisa langsung share ke siswa gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke peta peta konsep. Nah, ini memahami sesuatu kan akan sangat terarah kalau dibuatkan peta konsep. Nah, seperti apa sih contoh peta konsepnya nih? Nah, kayak gini tuh. Dakwah kultural Sunan Kalijaga. Ini ada empat yang ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu ya yang dihasilkan. Latar belakang dan tantangan. Nah, ini ada tanda panah. Nih apa saja? Oh, ternyata ini ekstremisme dan intoleransi, konflik beragama. Coba landasan dakwah Wali Songo itu apa aja? Nah, gitu ya. Jadi ini hebat ya, bisa mensummary materi dengan tampilan yang unik, yang menarik, dan kita akan menjadi lebih mudah untuk memahami. Dijamin deh kalau Bapak Ibu coba, teman-teman pasti nanti akan ketagihan ya dengan notebook LM ini. Nah ini tampilan. Ini juga sama ya, bisa di save gitu ya, bisa di download. Nah ini yang ini ya, di download untuk hasil dari peta konsep yang dibuat. Oke lanjut ke eh, nah, ini yang audio sama apa namanya yang short video ya. Ini masih dibuatkan karena lumayan gede. Nah, di sini saya coba liatin aja lah yang udah jadi gitu ya. Biar biar nggak lama gitu ya. Seperti apa sih contoh video yang sudah dibuatkan gitu ya. Saya coba bentar. Ini masih kelihatan teman-teman? Masih Pak Dokter, Oke, aman. bentar. Nah ini kayak Selamat datang kembali.
Oke, hari ini kita bakal bahas tuntas satu tokoh legendaris Nah, banget dalam sejarah Indonesia. nah ini ya. Seorang pahlawan yang strateginya, Ini yang wah, yang benar-benar udah saya berbeda pernah buat ya. dan akhirnya mengubah total Ini jalannya video. perang. Coba deh, bayangin sebentar. Pahlawan yang paling kita kagumi, Kelihatan yang videonya? jadi ujung tombak perlawanan, tiba-tiba aja dia nyebrang ke pihak musuh. Gimana tuh? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Namanya Tuku Umar, pahlawan besar dari Aceh. Dan di tahun 1883, dia melakukan sesuatu yang gila, nggak kepikiran sama sekali. Dia gabung dalang. Artinya, ya sejaklah soal senjata. Belanda punya senjata modern. Toko Umar sadar betul, semangat aja nggak bakal cukup buat menang perang. Dia butuh sesuatu yang lain, sesuatu yang benar-benar radikal. Nah, disinilah ceritanya jadi luar biasa. Sekarang kita akan bongkar rencana super brilian sekali. Oke. Kelihatannya teman-teman ya. Video barusan yang saya share. Iya terlihat Pak Nah, Dokter. betul. Nah, itu Bagus banget. salah satu contoh video yang dihasilkan dari notebook LM. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi anak nanti nggak boring. Jadi nggak cuma ngandelin kita aja yang nerangin. Sesekali diperlihatkan video yang dibuatkan oleh notebook LM ini. Dan ini luar biasa gitu ya. Jadi hebatnya si notebook LM ini dia mensummary materi gitu ya. Kemudian menginterpretasikannya dengan tadi ya. Ada videonya, ada podcastnya gitu ya. Dan ini luar biasa sebenarnya. Kalau menurut saya ini bagus lah gitu ya. Coba yang suaranya ada nggak ya? Nah, kalau suara mah lebih kayak tadi lah, lebih kayak wawancara podcast gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi yang tadi, apakah sudah selesai atau belum? Yang Wali Songo nah ini ya, coba. Nah, ini yang PPT nih ya. Nah, nah, ini yang PPT teman-teman yang dihasilkan oleh Notebook LM. Nah, ini ya. Cetak biru harmoni Nusantara meretas ekstremisme dengan taktik Sunan Kalijaga gitu ya tuh kan. Tuh. Jadi visualisasinya itu bagus ya. Dan eh, apakah slide-slide yang dibuat ini bisa kita ubah? Bisa. Nah, klik yang revisi yang ini ya. Misalnya di slide yang keberapa ini? Di slide yang ketujuh kita mau merevisi misalnya. Kita pingin ada yang salah nih misalnya di mana misalnya kita coba perbaiki. Atau misalnya gambarnya coba ganti misalnya dengan gambar yang lain misalnya di sini. Tinggal diketik aja. Langsung generate revisinya. Nanti akan menghasilkan perubahan dari revisinya gitu ya. Nah ini bisa dibuatkan juga nanti termasuk tadi ya di awal dalam pembuatan apa namanya PPT-nya kita bisa custom bahwa slide yang kita buat itu sasarannya adalah untuk mahasiswa. Nah maka nanti bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang digunakannya juga akan menyesuaikan gitu ya. Kalau tadi misalnya saya eh, slide dibuat untuk presentasi di anak-anak aliyah ya berarti nanti bahasa-bahasanya akan disesuaikan dengan gaya bahasa mereka seperti itu ya. Coba. Nah, ini yang podcastnya nih udah ada ya. Sunan Kalijaga nih, coba. Nah, ini hasilnya. Pernah nggak sih Anda ngerasa, masyarakat kita sekarang tuh gampang banget kepancing emosi dan terbelah cuma karena beda pandangan? Wah, tiap buka media sosial kerasa banget tuh auranya panas terus kan? Bener banget. Nah, gimana kalau saya bilang, cetak biru paling efektif buat ngelawan algoritma radikalisasi zaman sekarang ini, sebenarnya nggak dibikin di Silicon Valley, tapi justru dirumuskan di Tanah Jawa pada abad ke-15. Abad ke-15, berarti kita ngomongin era Wali Songo ya? Tepat. Jadi buat Anda yang terus merhatiin gimana dunia ini makin terpolarisasi, diskusi mendalam kita kali ini punya misi yang sangat spesifik. Kita mau bahas apa nih tepatnya? Kita bakal ngebedah sebuah kerangka sosiologis dari masa lalu yang secara mengejutkan memegang kunci untuk ngurain benang kusut ekstremisme modern. Rujukan kita hari ini adalah sebuah analisis mendalam dari Jurnal Manajemen Dakwah tahun 2023. Nah, oke ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kita udah menghasilkan barusan apa namanya file suara podcast gitu ya untuk bisa digunain.
Nah, ini coba yang videonya nih, ini udah jadi ya. Nah, How do you introduce a new religion without sparking a violent cultural war? The nah ini secret tadi is ya. Dakwa Cultural. Mungkin In 15th century Java, a pengaturan deeply bahasanya tadi Hindu pakai bahasa Muslim Inggris ya. encountered the arrival of Islam. Instead of destroying the local culture to build a new one from scratch, Ini kalau Sunan pakai bahasa Kalijaga Indonesia used juga the bisa ya. Tadi existing mungkin culture saya to kepencet build a free pengaturan vehicle. bahasanya pakai bahasa Inggris. One tackles the barrier of foreignness by simply swapping the language. Dan New videonya Islamic nanti concepts bisa were mapped directly into familiar Javanese vocabulary, removing videonya ini nanti bisa dibuatkan dalam bentuk portrait seperti ini ya, atau mungkin landscape gitu ya. Ini tadi saya kalau nggak salah minta yang short video gitu ya, video pendek gitu ya. Jadi nggak banyak dan pakai bahasa Inggris mungkin tadi pengaturannya kerubah gitu ya. Oke, itu untuk video. Nah, coba kita lihat lagi apa yang sudah dibuat. Udah ya semuanya ya? Oh, iya udah betul ya. Jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 eh, kemasan media pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak gitu ya. Kebayang kalau kita udah punya nih, mau ngajar, udah punya bahannya, mau gambarnya, mau videonya, mau suaranya, mau peta konsepnya. Wah, jong-jong lah pokoknya mengajar mah gitu ya. Jadi kita tidak lagi dipusingkan dengan eh, apa namanya administratif dengan penyediaan media gitu ya. Jadi betul-betul nanti kita bisa lebih punya banyak waktu ya untuk nanti memonitor anak-anak gitu ya. Kan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan harus student center learning gitu ya. Jadi harus melibatkan anak ketika pembelajaran. Jadi ketika kita tampilkan video berarti kan bisa langsung kita memantau gitu ya bagaimana anak merespon, kemudian kita bisa memberikan ulasan, kita bisa lebih banyak memberikan penguatan-penguatan gitu ya. Jadi ketika ada anak yang kurang paham gitu ya dengan materi-materi yang disampaikan, dari aspek mananya nanti kita coba bantu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi begitulah sekali lagi teman-teman, ini notebook LM yang bisa kita buat gitu ya. Bisa, nah, source-nya itu ya, sumbernya itu dari potongan teks dari jurnal, dari file PDF, dari YouTube juga gitu ya, boleh. Misalnya kita udah pernah nonton konten YouTube nih, kebetulan linknya masih aja ada gitu ya, masukin aja nanti ke sini ya, source-nya gitu ya, di websitenya apa. Nah, pastikan linknya di sini gitu ya. Nah, nanti dia akan langsung mensummary materi sesuai dengan dengan sumber tersebut dan nanti akan kita kita nanti akan kita bisa nanti buatkan lah gitu ya tampilan-tampilan media pembelajaran yang diinginkan seperti itu ya. eh Demikian mungkin secara singkat gitu ya. Ini terkait dengan bagaimana pemanfaatan notebook LM sekali lagi untuk bisa kita manfaatkan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran di kelas sehingga eh, media pembelajaran itu akan menarik lah bagi siswa. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Oke, saya stop share dulu. Nanti barangkali untuk apa namanya? Untuk slide PPT-nya nanti saya sharekan atau mungkin teman-teman kalau udah paham lah mending bikin sendiri aja lah gitu ya. Atau misalnya oh ini nih sebentar. Saya ingin ada satu yang harus saya share lagi. Sebentar. Nah, ini nih. Bentar, bentar. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini eh banyak jurnal gitu ya. Waktu juga nggak cukup. Ini takut halusinasi nih AI gitu ya. Nah, pakai notebook LM gitu ya. Nah, ada ya. Jadi bukan hanya sekedar chatbot,
chatbot gitu ya. Tapi lebih dari itu kita bisa membaca, menganalisis, mensintesis informasi tanpa mencari jawaban acak dari internet gitu ya. Jadi lebih aman gitu ya. Sumber milikmu nanti di processing di notebook LM dan eh, insya Allah mudah-mudahan outputnya itu akan lebih akurat dan citasnya itu jelas tuh ya. Pengambilan di mana sumbernya gitu ya. eh nah ini ya, jadi dari berbagai macam jurnal gitu ya atau sumber-sumber yang kita sudah kumpulkan. Misalnya ada tugas dari dosen nih. Ya makanya saya kadang kalau eh, apa ya, mungkin nyuruh mahasiswa bikin makalah gitu ya. Kadang kelihatan banget gitu ya kalau langsung dari ChatGPT. Saya kadang sering sekarang itu lebih mengarahkan mereka untuk coba cari dulu jurnal-jurnal yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Kumpulin dulu jurnalnya, semakin banyak semakin bagus. Coba nanti di summarize dulu gitu ya sama sama notebook LM gitu ya. Itu kan akan lebih bagus ya ketimbang kita langsung membuat makalah sumbernya langsung dari ChatGPT, itu kan nggak jelas gitu ya. Nah jadi ada prom-prom yang nanti mungkin bisa digunakan gitu ya. Nah gitu ya. Nah kurang lebih seperti itulah teman-teman ya, terkait dengan penggunaan eh, notebook LM untuk membantu apa namanya kita sebagai seorang pendidik dalam mengajar di kelas atau mungkin membantu juga teman-teman mahasiswa sekalian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sepertinya cukup ya untuk sesi penyampaian. Barangkali ada hal yang ingin kita coba diskusi ya. Saya serahkan untuk sementara. Mohon maaf, saya serahkan ke pengatur acara. Silakan. Terima kasih Pak Doktor yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa tentang pemanfaatan notebook LM yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua sebagai seorang pendidik. Dan memang ini adalah PR untuk kita semua ya. Kadang-kadang kita susah untuk mencari media yang tepat gitu. Nah, dengan notebook LM ini ternyata bisa lebih akurat begitu ya Pak Dokter ya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Disilakan untuk langsung raise hand untuk yang mau bertanya. Apakah sudah ada yang mengangkat tangannya untuk bertanya? Izin, Mbak Moderator. Baik, siap. Disilakan Pak Asep. Ya. Mohon izin tidak menyalakan kamera untuk menjaga stabilitas kuota. Jadi bukan tidak menghormati forum, Pak Dokter. Ya nggak apa-apa. Karena memang ini kalau dibuka Bangga, kan bangga. lumayan. Tapi dari tadi menyimak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Forum tanya Assalamualaikum jawab warahmatullahi ya. wabarakatuh. Forum tanya jawab yang saya hormati, wabil khusus Bapak narasumber kita, Pak Dr. Budi Agung, para moderator dan sahabat peserta Zoom meeting hari ini yang berbahagia. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada Institut Miftahul Huda Subang yang sudah menggelar kegiatan yang sangat bermanfaat buat kami khususnya GPAI. Saya dari Cirebon, Bu Moderator izin kenal. Nama saya Pak Asep dari Cirebon. Mudah-mudahan bisa main ke Subang. Sementara lewat Zoom dulu. Saya guru PAI di SMP 1 Kota Cirebon. Yang pertama, Pak Dokter, terima kasih ilmunya dan kami sangat berbahagia apabila di grup PA itu bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan info-info yang sifatnya Pak Dokter. Jadi kami tuh butuh prom yang sudah teruji gitu. Jangan sampai kita coba-coba. Buat murid kok coba-coba. Apalagi buat tugas gitu ya. Jadi mohon berkenan Pak Dokter, sekiranya bisa membagi prom-prom yang memang sudah teruji di grup yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian yang kedua Pak Dokter terkait PPT ya. Itu untuk mengcustomnya tuh di bagian yang mana ya Pak Dokter? Maksudnya saat tadi Pak Dokter belum praktik ya, belum hanya sebatas bisa di custom gitu. Kalau berkenan karena saya masih awam lah gitu. Jadi mohon kiranya berkenan dipraktekkan bagaimana kita bisa mengcustom PPT itu agar isinya tadi bisa disesuaikan untuk anak SMP, kata untuk anak SMA atau ketika menjadi narasumber untuk level mahasiswa atau gimana gitu Pak Dokter. Kiranya itu bisa dipraktekkan gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir Pak Dokter, untuk apa namanya
yang tadi jurnal itu tuh, aduh, nah itu kalau bisa itu eh, jangan sampai tidak di share itunya promnya. Tadi cepet sekali Pak Dokter, saya nggak sempat screenshot itu. Karena memang kan sekarang itu guru-guru juga dituntut ketika mengatasi masalah berbasis jurnal ya. Saya sendiri ketika ada masalah di sekolah, mohon izin nih berbagi buat teman-teman barangkali, ketika ada permasalahan di sekolah terkait satu kasus misalnya bullying, itu saya akan pergi ke jurnal Pak Dokter. Saya akan mencari hasil-hasil penelitian dari orang-orang yang sudah meliti terkait kasus bullying. Nah, di situ kan banyak solusi, kadang-kadang banyak itu ya. Nah, kalau misalnya ada prom tadi itu kayaknya enak tuh. Sekian, oh, solusi bullying untuk ini begini, begini, begini. Itu aja Pak Dokter, barangkali mohon berkenan dijawab dan terima kasih sudah berkenan membagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu orang tapi 3 pertanyaan ya. Baik, dikemas di dalam satu jawaban saja boleh Pak Dokter. Tadi terkait permintaan atau request prom katanya yang sudah teruji. Berikutnya tadi untuk kustomisasi PowerPoint ya, dan untuk jurnal sendiri itu seperti apa Pak? Mangga. Bapak langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Ya, silahkan. Baik, Pak Asep ya, salam kenal. Eh, Sebetulnya untuk untuk prom insya Allah nanti saya share ya untuk perangkat pembelajaran gitu ya. Kemudian juga untuk yang lainnya adalah beberapa gitu ya. Kemudian untuk mengcustom PPT nih ya. Nah, saya coba praktek tadi kita balik lagi ke saya coba sesin berarti ya. Sebentar. Oke. Jadi untuk apa namanya? Untuk pembuatan slide PPT yang di custom gitu ya. Ini masih misalnya tadi di bahasan tentang dakwah Wali Songo Sunan Kalijaga gitu. Kita ke slide deck gitu ya. Nah, jangan dulu diklik yang langsung ya, tapi ada tanda panah sebelah yang sebelah kanan yang ini ya. Nah, itu diklik aja. Nah, nanti di sini formatnya mau detail, mau bentuk presentasi slide gitu ya, atau mau bentuk detail gitu ya. Nah, ini pilihannya. Ini pilihan bahasanya. eh Slide-nya itu mau pendek gitu ya, atau mau di poll gitu ya. Jadi gimana nanti dibuatin sama sama notebook LM-nya gitu ya. Nah, ini source-nya itu. Nah, ini karena tadi saya pilihnya hanya satu ya, memasukkan dari jurnal gitu ya. Ya berarti yang ini gitu ya. Kalau misalnya tadi ada beberapa ya muncul, mau dari web juga, mau dari YouTube juga, berarti tinggal langsung di select pilih gitu ya. Nah, untuk pengaturan tadi ya, apakah slide-nya itu mau seperti apa itu ya? Add a high level outline or guide the audience. Jadi nanti kita mau seperti apa? Seperti tadi misalnya, slide ini dibuatkan untuk usia anak SMP kelas 7 misalnya gitu ya. Kemudian eh, mau apa lagi misalnya customnya? Diawali di slide pertama itu dengan judul eh, perkembangan agama Islam pada masa Wali Songo dibuat oleh Pak Asep misalnya gitu. Langsung aja di sini diketik gitu ya. Nah, langsung generate. Jadi nanti dia akan mencoba mengcustom, membuatkan slide PPT-nya sesuai dengan custom yang tadi Pak Asep inginkan gitu ya. Jadi di describe the slide deck that you want to create. Jadi seperti apa yang mau dibuatkan ya di slide ini gitu ya. Jadi nanti silakan. Ini mah bebas aja. Ini mah tidak usah pakai prompt sebetulnya gitu ya. Jadi kita pengennya apa disampaikan aja di sini gitu maksudnya. Karena AI sekarang itu dia udah mungkin udah dimasukkan sisi humanismenya gitu ya. Dia sekarang itu udah mulai mulai ngerti gitu ya apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, seperti itu Pak Asep ya. Oke, lanjut terkait dengan jurnal. Kalau Makasih, jurnal sih Dokter. sebetulnya eh, jurnal itu kan biasanya saya pakai Google Scholar gitu ya untuk mencari jurnal-jurnal.
eh eh Pak Asep biasanya kalau jurnal suka di mana? Ya macam-macam sih Pak. Kadang-kadang ke Sinta, kadang-kadang ke Nah, kalau Scopus. kalau saya sih sebenarnya saya suka biasanya untuk awal gitu ya di Google Scholar aja gitu ya Hmm. yang nanti bisa kita misalnya mau cari tentang apa? Misalnya tentang Wali Songo gitu ya. Hmm. Nah, ini nanti langsung muncul. Nah, jurnal-jurnalnya bisa kita download gitu ya. Hmm. Mau kapan aja atau misalnya khusus penelitiannya dilakukan jurnalnya terbit dari tahun hanya 2026 saja misalnya gitu ya. Nanti dia Hmm. akan langsung memberikan pilihan-pilihannya. Nah, contoh Oh misalnya, iya iya iya. nah seperti itu ya Pak Asep ya. Iya iya siap siap. Jadi di Google Scholar sih. Atau mungkin teman-teman Oh. yang lain ada mungkin boleh gitu ya. Nanti di-sharekan aja ke grupnya gitu ya. Yang penting nanti promnya ya Pak Dokter. Betul. Siap siap. Ya. Oke, gitu barangkali. Ya siap clear Pak Dokter. Baik, Nun. terima kasih untuk tadi ada Pak Asep Syaifur Rahman ya dari SMP 1 Kota Cirebon. Selanjutnya yang sudah raise hand dari tadi ini ada Pak Solehin ya. Pak Solehin disilakan Pak Solehin. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dokter, moderator Miftahul Huda dan semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan wawasan. Namun saya guru SD PAI dengan penjelasan yang begitu cepat sehingga kami menangkapnya masih kurang. Paling tidak ada beberapa link atau apa ya yang bisa dibuat untuk saya untuk mempelajari hal-hal itu sehingga kami bisa mencontoh dengan penjelasan yang begitu gamblang dan jelas sepertinya mencari jawaban-jawaban yang paling mudah dibanding kami harus membuka buku yang begitu lama. Hanya itu Bu, untuk minta link-linknya Bu biar yang tadi dijelaskan tuh Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Solehin. Ya, nanti akan mungkin jawaban dari Pak Dokter nih barangkali ada link katanya Pak untuk tutorialnya ya, step by stepnya mungkin dari awalnya ini seperti apa begitu Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Solihin. Salam kenal. Semoga Pak Solihin tetap semangat ya Ya mengajar Pak. di sekolah gitu ya. Sama kita sama-sama sebagai pendidik ya Pak ya. Jadi betul ya, semakin usia kita bertambah itu semakin kecepatan prosesnya itu semakin berkurang ya. Sama saya juga Pak. Kadang-kadang kita harus mengulang-ulang gitu ya kalau dapat tutorial juga gitu ya. Ya memang begitulah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah apa ya namanya mungkin semangat untuk belajar itu yang memang jangan sampai hilang ya. Jadi yang belajar itu juga bukan hanya siswanya aja tapi guru juga harus selalu menjadi pembelajar gitu ya. Karena kalau guru sudah berhenti belajar ya mungkin nanti akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajarannya. Jadi selama kita masih punya semangat untuk belajar gitu ya, untuk mau apa namanya excited terus ya penasaran lah gitu ya dengan perkembangan-perkembangan yang sekarang meskipun dengan gaya kita gitu ya belajarnya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting itu yang tetap harus ada. Saya sih sebetulnya jujur aja ya Pak Solihin, saya termasuk orang yang senang buka TikTok gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf gitu ya, tapi mohon maaf ya TikTok untuk yang joget-jogetnya saya skip aja dulu gitu ya. Jadi sebetulnya di TikTok itu banyak loh Pak. Jadi ada guru-guru hebat ya, dia sharing tentang pengalaman mengajar gitu ya. Jadi sebetulnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan sebetulnya sekarang itu terupdate ya ketika saya lihat konten-konten TikTok. Cuman kan kalau TikTok, Instagram, Facebook ya kan ada algoritmanya ya. Kalau kita awalnya sering buka tentang masalah media pembelajaran, pasti nanti akan selalu disajikan. Kalau kita sukanya sering lihat yang joget-joget, pasti nanti munculnya yang joget-joget juga gitu ya. Artinya coba di ini aja sih Pak di pencarian misalnya cara eh, apa namanya membuat media pembelajaran menggunakan notebook LM nah gitu ya di TikTok gitu ya itu nanti akan ada beberapa apa namanya saran-saran konten yang bisa kita lihat gitu ya saya lebih lebih kan kalau kalau nggak salah saya coba pengalaman praktik itu kan dia lebih praktis langsung gitu ya. Kalau live kayak gini mungkin
bisa aja sih saya harus ngulang gitu ya, cuman mungkin nanti waktunya juga. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau misalnya nanti sempat waktu, bolehlah saya nanti buat yang sederhana, eh, apa langkah-langkah step-step yang sederhana lah istilahnya, supaya supaya cepat gitu ya. Tapi tentu kita tidak hanya cukup menggunakan satu sumber saja gitu ya. Jadi lebih banyak sumber, lebih banyak variasi, apa namanya, tutorial yang bisa kita dapatkan itu kan bahkan bisa menjadi lebih mantap gitu ya. Kayak buat coding, saya itu jujur aja saya banyak sekali gitu ya, konten-konten kreator coding gitu ya yang saya ikutin gitu ya, terus pelajari gitu ya. Bahkan ada juga yang saya bayar gitu ya, eh, hasilnya gitu ya, karena saya pengen bisa gitu ya. Ya, ya begitulah Pak. Jadi sederhana lah sebetulnya Pak, Insya Allah gitu ya. Selama kita masih ada kemauan untuk mau belajar gitu ya, nanti akan bisa kita lakukan seperti itu. Pak Terima Dokter, kasih. izin Pak Ya, Dokter. mohon. Kayaknya harus ada jilid 2 yang kanvas Pak Dokter. Buat aplikasi Pak Dokter. Ya, Ini siap. kayaknya nggak cukup ini. Wah, jadi bila perlu kita kirim surat ke Pak Rektor Institut lebih dilanjut jilid 2 buat bikin kanvas. Baik, Siap, terima siap. kasih pertanyaannya untuk Pak Solihin ya. Ya, Masih terima ada kasih. teman-teman yang mau bertanya? Disilakan untuk raise hand atau boleh diaktifkan mikrofonnya. Enggak Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu ya. Dari Cilegon barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau dari Subang boleh? Tadi ada informasi dari Garut juga katanya termasuk salah satu pesertanya nih. Jauh-jauh ternyata ya. Pakai Zoom mah deket ya. Nggak ada yang jauh kalau pakai Zoom mah. Apalagi nanti jilid 2 kanvas. Mendekatkan yang jauh ya. Silakan Bapak Ibu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan tentang penggunaan notebook LM? Tadi sepertinya rata-rata pertanyaannya tentang teknis ya. Ya. Gimana step by step-nya, begitu. Kemudian cara revisi hasilnya itu seperti apa. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu, mangga. Oke. Ya. Baik, sambil nunggu ya, ini barangkali masih ada yang mau nanya gitu ya. Saya izin sekali lagi untuk mencoba mengulang itu secara singkat gitu ya, bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat notebook LM ini. Jadi teman-teman di tampilan awal, jadi masuk notebook notebook lm.google. eh, Nanti saya coba klik gitu ya, apa ketik ya linknya. Nanti kalau sudah terbuka seperti ini, langsung aja try Gemini Notebook gitu ya. Coba buat Gemini Notebook LM-nya. Kemudian nanti langsung muncul seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang baru mau membuat, langsung create new gitu ya. Buat baru. Nah, dibuat baru ini nanti kita akan diperlihatkan dengan sebuah tampilan dari eh, atau dari copy text. Kalau dari copy text itu misalnya kita punya tag, nanti dikopikan gitu ya. Misalnya apa ya? Kita punya teks materi misalnya ya, kita kopikan dari Word langsung paste di sini. Nah, di copy tag gitu ya. Baru nanti kita insert gitu ya. Kalau tadi contoh awalan sumbernya itu kita mau dari web aja misalnya yang cepat tentang apa? Tentang Rasulullah, atau tentang ini udah jangan share dulu, misalnya tentang apa namanya, ibadah sholat, nah gitu ya. Nah nanti eh, dia karena metode sumbernya itu diambil dari apa namanya, dari
dari web. Jadi dia nanti akan memberikan saran. Nah ini ya. Nah ini ada yang tuntunan sholat lengkap PDF gitu ya. Ada yang dari ini bab 2 kajian teoritis. Ada yang dari Wikipedia gitu ya. Mungkin beberapa di antaranya ada yang dari jurnal juga gitu ya. Nah, coba misalnya kita ambil yang pertama aja nih, yang PDF ya. Nah, kita di uncentang kita ambil satu aja. Atau mau dicentang semuanya juga sama, Bu ya. Pak bisa semuanya gitu ya. Cuman kalau semuanya dicentang mungkin nanti bahasanya itu akan campur aduk gitu ya. Jadi tidak tidak mengarah gitu ya. Jadi saran saya memang lebih baik pelajari dulu sumber-sumbernya. Kalau memang sudah sumbernya bagus, itu baru boleh kita apa namanya ini kan gitu ya. Nah setelah nanti dari hasil apa namanya salah satu sumber yang kita tentukan untuk kita buatkan materinya. Nah, ini di salah tuntunan salah lengkap, syarat lengkap ya ini kan sudah masuk ya. Nah, tinggal seperti tadi gitu ya. Tinggal jadi kalau mau kalau kita langsung mau buat file audio klik, tapi mau kita mau custom dulu ya pengaturannya gitu ya. Nah, nah ini klik yang tanda panah dulu berarti ya. Yang audio mau ditentuin misalnya fokus fokus ke bagaimana cara sholatnya misalnya gitu ya atau penjelasan eh, tergantung dari yang kita inginkan gitu ya. Kemudian untuk pembuatan PPT juga sama ya. Nah ini ya pengaturannya eh, untuk anak SD misalnya gitu ya seperti itu. Untuk mind mappingnya, videonya ini juga sama ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, trial and error itu kan sesuatu hal yang ya jangan takut salah gitu ya. Coba aja dulu buat gitu ya dengan berbagai fitur yang sudah disiapkan. Nanti kalaupun teman-teman, oh ini ada yang salah nih, harusnya kayak gini nih. Nah, kita buat ulang lagi aja gitu ya. Nah, namun mungkin untuk notebook LM ini kalau Google Gemini-nya itu belum Pro ya, sebetulnya saya udah Pro gitu ya. Kalau yang belum Pro itu biasanya berbatas ya. Jadi dalam satu hari itu hanya buat berapa konten gitu lah. Nanti kalau misalnya gimana apakah seterusnya tidak. Jadi misalnya berbatas konten berbatas waktu itu kontennya misalnya tinggal nunggu berapa jam atau mungkin besoknya kita bisa kita buat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, demikian mungkin teman-teman untuk tadi awalan lagi ya saya ulas tentang bagaimana cara kita memasukkan konten untuk membuat notebook LM-nya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Tadi baru saja ada yang bertanya di kolom chat dari Pak Fendi Muhtasrifin ya. Katanya, Pak Dokter gimana nih cara membuat perangkat pembelajaran dengan CP terbaru nomor 20 tahun 2026 katanya begitu Pak Dokter. Oke. Bapak. Membuat CP gitu ya. Oke. Ini nggak apa-apa, ini di luar konteks Google LM ini boleh nggak? Apakah bisa digunakan gitu Pak Dokter untuk notebook LM-nya sendiri untuk pembuatan perangkat pembelajaran sendiri Pak? Oh, boleh, bisa banget ini. Bisa ya Pak ya. Dari web ya mungkin ya Pak ya ininya. Betul. Jadi Bisa kalau cara membuat perangkat pembelajaran ini, nih saya kasih ini ya, bentar. Romnya masih ada nggak ya? Pak Dokter, Ya, izin Pak Dokter nih pakai yang gratisan atau yang pro nih? saya yang pro Pak. Waduh, gawat nih. Harusnya pakai yang gratisan aja nih. Nanti barangkali hasilnya beda. Kalau mau pro, bagaimana caranya Pak Dokter? Sebetulnya di Shopee juga banyak Pak yang jualan Pak. Aduh, Murah. tapi terpercaya ya. Barangkali Pak Dokter bisa ngasih link Ya. di Shopee yang terpercaya. Soalnya di Shopee tuh kadang banyak yang abal-abal Pak Dokter. Nanti di share di grup ya Pak. Ya. Khawatirnya nanti Pak Dokter nyontohin yang pro, kita pakai yang gratisan, beda jauh. Atau kalau sebagai pendidik mah biasanya kan ada akun, kalau saya di Kemenak nih Pak ya. Oh, Di, belajar ID. nah betul, yang belajar itu kan dia sudah pro Pak bisa itu. Kita yakin Pak Dokter. Ya, Soalnya cuman kan mungkin menterinya udah nggak berkuasa lagi. Barangkali udah selesai kontraknya. Ya, kan ya nanti coba Pak Dokter. ya betul. Ya untuk sederhana mah bisa lah Pak, bisa lah. Kecuali kalau mungkin untuk yang butuh tokennya banyak itu mungkin harus pro-nya benar-benar pro banget gitu ya. Tapi kalau buat
kayak media pembelajaran itu nggak masih bisa lah pakai yang free juga sebetulnya. Nah, untuk membuat perangkat pembelajaran sebetulnya saya kemarin belum lama sih ya nyoba gitu ya pakai Claude gitu ya. Nah, boleh izin share? Masih ada waktu ya? Sambil sambil Disilahkan Pak Dokter. Iya, 15 menit lagi. ya sambil nunggu teman-teman gitu ya. Saya coba coba saya coba ngeliat ini. Mana ya sebentar. Oke. Saya izin share sebentar. Nah ini. Oke. Teman-teman nanti coba ya buka namanya Claude.ai. Nah ini ya. Nah tampilnya kayak gini gitu ya. Jadi nanti eh, apa namanya? Nah ini aja langsung yang sudah saya buat ya. Jadi saya promnya seperti ini ya. Jadi tinggal diisi gitu ya. Kebetulan saya mengajar di madrasah, jadi pembelajaran mendalamnya itu ada KBC-nya, kurikulum berbasis cintanya gitu ya. Nah, jadi susah ya ngejelasin promo ya, karena teks sih gitu ya. Kalau mau nanti ke saya share aja lah. Iya, Jadi di share, disesuaikan ya Pak Dokter ya. betul. Jadi nanti tinggal diisi nama sekolahnya, jenjangnya apa, pelajarannya apa, kelas berapa, fase berapa. Jangan lupa juga nanti Bapak Ibu kalau mau yang ini nanti di apa namanya di CP-nya. Nah ini yang harus kita ini apa yang harus kita tentukan. Jadi CP-nya yang ini misalnya ya. Jadi CP yang terbaru ya, yang udah kita download nih, kita blok, copy gitu ya. Kemudian kita masukkan CP-nya ke sini gitu ya. Nah nanti setelah itu gini aja promnya. Dari prom ini ya, langsung buatkan lengkap semuanya untuk 2 semester dan seluruh modul ajarnya. Nah ini hasilnya ya, ini yang mata pelajaran geografi punya teman dibuatin gitu ya. Nah kalau menurut saya sih udah luar biasa bagus sekali ya. Jadi hasilnya tuh betul-betul sudah sangat rapi itu. Jadi dia udah dalam bentuk format Word. Nah, ini judulnya gitu ya. Kemudian identitas awalnya udah dibuatin gitu ya. Dia udah buatin ATP-nya gitu ya. Kemudian dia udah buatin program tahunannya untuk berapa pertemuan, udah buatin promesnya, kemudian udah buatin modul ajarnya. Ini lengkap untuk semua pertemuan gitu ya. Ada modul ajarnya gitu ya. Nah, ini format-formatnya ya sesuai yang kita tadi setting di prom gitu ya. Ada lampirannya gitu ya, ringkasan materinya, kemudian instrumen asesmennya, bahkan ada LKPD-nya juga gitu ya. Ini 60 halaman. Enak banget ya, Pak. Sekarang mah benar-benar udah praktis lah gitu ya. Oke. Boleh paling nanti saya sharekan aja ya, Pak, yang prom yang kalau mau yang kayak gini yang saya buat. Ya Pak, share aja Pak. Ya, Udah oke. lihat. Siap, siap. Nanti saya Mangga Pak. sharekan Share, promnya. share itu indah Ditunggu Pak, ingat formnya. Pak. Cuman Berbagi itu indah. betul. Kalau mau buat seperti ini, tapi di Claude ya Pak ya, di Claude yang ini ya, Claude. Siap, siap, siap. Kalau di Gemini dia bisa juga sebetulnya, cuman dia repot lah. Jadi dia harus kan bentuk teks dulu, harus dikopiin ke Word gitu ya, terus kan harus diedit lagi kan lebih capek gitu ya. Kalau ini lebih praktis, cuman sekali lagi kelemahannya Claude itu kan dia baru ya, maklum baru lah. Kalau baru itu kan biasalah masih jaga-jaga image lah Pak ya. Jadi dia masih pasang tarif tinggi lah gitu ya. Kalau nggak salah per bulannya itu masih $20 gitu ya. Ya, ya kita pakai gratis aja dulu lah gitu ya. Jadi kalau udah 2 kali chat biasanya dia tidak bisa digunain gitu ya. You are out of free message until. Nah, jadi kalau misalnya udah ada pesan kayak gini nih misalnya, kamu tidak bisa menggunakan AI Claude AI lagi gitu ya sampai nanti pukul 2:20. Berarti nanti udah Hmm. lewat 2:20 mah lanjutin gitu ya. Misalnya kita Kalau lagi ganti akun gimana Pak Dokter?
Bisa, asal Oh, bisa. Cuman mungkin nanti dia kan nggak ini apa yang namanya ya. Karena mungkin di awalnya di sini gitu ya. Kalau ganti akun berarti nanti oh dia nggak maunya nyambung di ya. sini. Betul. Nah, seperti itu. Kalau mau di sini, ya nggak apa-apa. Jadi misalnya dia mau freeze misalnya, pekerjaannya baru setengahnya karena limit waktu misalnya, udah nggak apa-apa. Tapi nanti tinggal dilanjutin lagi aja gitu bisa gitu Pak. Jadi di waktu itu nanti ya ya lumayan agak cukup sabar juga sih ini juga sih ya. Dapetin akhirnya. Bahkan saya nih coba ya Pak, saya pengen dibuatin sekaligus soal untuk asas dan asatnya sekalian gitu ya. Soal HOTS gitu ya, kemudian pilihan gandanya BCDE, ada stimulusnya, bahkan ada gambarnya gitu ya. Lumayan bagus juga. Ada komennya nggak Pak Dokter? Promnya ada. Nggak komen. Apa? Ada komennya nggak? Gratisan pengen banyak. Ya begitulah Pak. Jadi saya lihat mungkin Claude sedikit lebih pintar lah gitu ya dari yang ada sekarang gitu ya. Ya sekarang kan makin banyak saingan lah. Ada Kimi, ada Claude, ada DeepSeek juga gitu ya. Banyak sebenarnya pilihan-pilihan generator AI yang bisa kita manfaatkan. Tapi sekali lagi use AI like assistant. Jadi gunakan itu sebagai asisten. Tetap apapun yang dibuat oleh AI tetap harus kita verifikasi, harus kita validasi, kita lihat lagi. Jangan sampai kita buat langsung kasih ke pengawas. Kayak pengawas kapan dak lepat langsung dicarikan nama AI. Nah gitu Pak ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti bisa secara personal ya Pak Dokter ya. Nanti insya Allah untuk sosial medianya nanti di-share supaya nanti barangkali ada yang mau bertanya langsung nih ke pemateri ya, ke Pak Dokter Budi Agung ini boleh langsung via sosial media beliau. Bisa DM-an nanti ya Pak. Baik, Betul, boleh Pak Dokter, asli nih. Boleh pribadi konsul. Boleh Pak. Selalu Sip. Boleh, kalau sore Bu. sebanyak. baik, karena waktu juga terbatas ya, sudah menjelang pukul 12 siang. Kami selaku panitia ya, mewakili panitia dan juga tentu saja saya sebagai moderator, dicukupkan ya Pak Dokter ya untuk materi hari ini dan tanya jawabnya. Dan luar biasa sekali memang pemaparan dari pemateri kita Bapak Dr. Budi Agung MAG ini, karena ternyata kita semudah itu ya membuat perangkat ajar maupun juga media pembelajaran untuk siswa-siswi kita dan apa namanya tentu saja anak didik kita di sekolah masing-masing. Dan sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh peserta yang ingin mendapatkan e-certificate ya, boleh untuk transfer sejumlah Rp20.000 saja nominalnya ke nomor dana 0857 8190 4816 atau ada di kolom komentar ya di chat dan nanti di grup juga disertakan ya. Jadi hanya untuk yang menginginkan e-certificate saja ya. Kalau yang, aduh saya udah terlalu banyak nih sertifikat, berarti nggak apa-apa ya. Nah jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini saya akan membacakan kesimpulan yang sudah saya rangkum ya, yang dimana tentu saja pemanfaatan AI ini seperti Google Notebook LM ini ya, bukanlah untuk menggantikan peran guru pendidikan agama Islam, melainkan untuk memperkuat peran guru dalam menyusun bahan ajar, merancang asesmen yang presisi, dan juga menciptakan pembelajaran agama yang lebih mendalam atau deep learning bagi generasi digital. Dan tadi juga saya kutip quote dari Pak Dokter ya, bahwa we should use AI as our assistant. Jadi jangan sampai AI itu menjadi peran utama, tapi sebagai pembantu kita, membantu seorang pendidik dalam menyampaikan materi, mempersiapkan dan juga mengemas kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Pak Dokter.
kami ucapkan untuk materi yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf untuk segala khilaf dan segala kekurangan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat dari Institut Miftahul Huda yang sudah memberikan kesempatan dan juga backup ya untuk teman-teman panitia menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Dan tentunya seluruh peserta yang sudah antusias hadir pada siang hari ini dan tidak terasa ya sudah 2 jam kita bersama dalam kegiatan webinar nasional pada hari ini. Dan sebelum Zoom kita akhiri, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu ya. Disilakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya dan menatap kameranya masing-masing dengan senyum yang paling indah. Bapak operator, mohon untuk di screenshot. Siap. 3, 2, 1, halaman pertama. Untuk halaman kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dan tentunya saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini, khususnya para panitia. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar yang lebih keren lagi dan dengan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi. Saya Zahrana Fatimah, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau teknis yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq liqaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Webinar yang lainnya.